Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Jokowi akhirnya memenuhi janjinya untuk berkampanye bagi pasangan Lutfi dan Tat Yassin, ini pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Jokowi melakukan kampanye selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad kemarin, tanggal 17 dan 18 November. Dia berkampanye di beberapa daerah, mulai di Tegal, Purwokerto, Grobogan, dan Blora. Gaya Jokowi nggak berubah ya. Ini dia berupa arak-arakan, kemudian lempar-lempar kaos, nggak ada orasi berupa narasi-narasi tentang visi dia bagaimana masa depan bangsa ini dan bagaimana caranya mencerdaskan bangsa. Nggak ada narasi-narasi semacam itu. Jokowi melemparkan kaos itu bergambar Lutfi dan Tat Yassin disertai dengan klaim capaian keberhasilan pemerintahannya selama 2 periode dia berkuasa. Mengapa saya menyebutnya sebagai klaim? Karena kalau kita menggunakan data, ini data yang pemerintah punya ya, data Bappenas. Pemerintahan Jokowi itu ada pemerintahan yang gagal. Silahkan kalau mau bantah ini, ada bantah ke Bappenas, datang ke Bappenas, jangan berbantah-bantahan dengan saya ya. Karena ini kan data yang dipaparkan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas, Dr. Rahmat Pambudi dalam rapat kerja dengan DPR beberapa waktu yang lalu. Dan ini pada pemerintahan periode keduanya itu, dari 16 target pembangunan yang dia rencanakan, yang Jokowi rencanakan itu hanya 2 yang berhasil. Jadi apa yang mau diklaim dengan keberhasilan seperti itu? Itu setidaknya menjelaskan mengapa Jokowi selama ini selalu memilih gaya kampanye seperti itu, arak-arakan dan lempar kaos gitu ya. Tidak ada ini kampanye yang bersifat dialogis bersama dengan Jokowi. Nah, saya tidak bisa membayangkan andai kata Jokowi melakukan kampanye dialogis dengan masuk ke kampus-kampus gitu dan kemudian mahasiswa atau wartawan diberi kesempatan untuk mempertanyakan data Bappenas itu apa kira-kira jawabannya Jokowi. Jokowi ini ya mohon maaf kita mesti menyatakan adalah tipikal pemimpin yang membiarkan rakyatnya tetap bodoh sehingga mudah dimobilisasi. Gaya yang ini sangat jelas akan diteruskan oleh Gibran anaknya yang sekarang ini sebagai wakil presiden kerjanya hanya belusukan ya tinjau-tinjau proyek. Kalau bapaknya meresmikan proyek, dia kan baru memerintah, jadi dia tinjau proyek dan kemudian meninjau uji coba makan siang gratis. Habis itu ya sama, dia bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, seperti itu persis seperti bapaknya. Dan kita bisa membayangkan kalau Gibran nantinya terpilih menjadi presiden, dia akan seperti itu juga gitu. Menyaksikan Jokowi berkampanye untuk salah satu kandidat ini sesungguhnya itu sangat menyedihkan. Ini kalau kita mau berpikir secara objektif ya. Bagaimana mungkin seorang presiden selama 2 periode yang selama ini digambarkan oleh para pendukungnya dan lembaga-lembaga survei sebagai presiden terbaik, kok kelasnya malah apa ya, kok turun kelas ya, dia hanya jadi jurkam dan itu pun level pilkada. Mungkin kalau dia jadi jurkamnya di pilpres ya masih lumayan gitu ya. Padahal sebelumnya ini para pendukungnya kan mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi itu nantinya setelah tidak jadi presiden, kata dia ini layak dicalonkan menjadi sekjen PBB. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri menyatakannya pulang kampung sajalah ke Solo gitu ya. Dan ini ternyata nggak seperti yang dibayangkan itu. Jangan bayangkan jadi sekjen PBB deh, itu terlalu kejauhan begitu ya. Kendati tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi karena kan dia bukan lagi presiden. Ya tapi menyaksikan Jokowi jadi jurkam pilkada itu kok saya jadi sedih dan ini menurut saya sangat ironis. Ada beberapa alasan mengapa saya menilai ini sangat ironis. Pertama, pernah jadi presiden 2 periode. Dan suka atau tidak suka, dia ini pernah menjadi wajah bangsa Indonesia di mata dunia ya. Kan orang akan melihat bahwa Indonesia itu seperti apa di masa lalu ya seperti Pak Jokowi itu. Presidennya seperti Jokowi itu. Karena orang seperti dia kan diasumsikan dia adalah yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Kalau mengacu pada presiden di negara-negara lain yang sudah lebih maju, katakanlah Amerika, kita sering melihat Clinton, Barack Obama misalnya itu diundang untuk ceramah-ceramah itu bahkan dalam pertemuan CEO dunia atau dalam forum-forum ilmiah begitu. Termasuk juga kalau di Indonesia Pak SBY ya yang digantikan oleh Pak Jokowi
ini kan sekarang sangat aktif diundang di forum-forum internasional, bicara tentang cuaca, tentang macam-macam lah. Tapi pokoknya kelasnya memang naik begitu ya. Jadi level Pandito lah gitu yang sekali-kali turun kemudian memberikan pencerahan gitu. Kalau ternyata Jokowi itu kemudian hanya jadi jurkam dan itu pun bisanya hanya lempar-lempar kaos, kok kelasnya cuma seperti itu ya? Kok kita ada presiden, kita pernah punya presiden seperti itu gitu yang membuat kita sedih ya. Kedua, dengan menjadi jurkam salah satu pasangan, ia menunjukkan Jokowi itu tidak pernah menjadi tokoh bangsa. Bukankah ketika seseorang itu sudah menjadi presiden, itu kan dia juga kalau dalam sistem Indonesia kan menjadi kepala negara. Maka dia itu adalah milik bangsa dan harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan golongan. Selalu cemen lah ya kalau cuma urusan politik dan pilkada itu. Saya kira kalau kita bicara soal itu, soal loyalitas kepada partai, loyalitas kepada bangsa itu, pasti semua orang akan merujuk pada pernyataan dari mantan presiden Filipina, Manuel E. Quezon. Ini yang dia banyak sekali dikutip ini. My loyalty to my party and when my loyalty to my country begins. Ini banyak sering disalahartikan, bukan disalahartikan, ya disalah informasikan bahwa ini kutipan dari Presiden Amerika Serikat. Bukan, ini kutipan dari Presiden dari negara tetangga kita, dari Filipina. Jadi memang ketika menjadi seorang presiden, dia bukan lagi seorang tokoh salah satu partai politik. Jadi ya kalau kemarin misalnya Pak Jokowi membela Pak Prabowo karena Pak Prabowo ikut-ikutan mengkampanyekan atau mengendorse pasangan Lutfi dan Tat Yassin, saya kira memang benar seperti kata Pak Jokowi, dia adalah ketua umum partai. Ya, oke, dia berhak untuk mengkampanyekan itu. Iya, tapi oke, antara hak dan kemudian soal etika itu kan dua hal yang berbeda. Jadi Pak Prabowo harusnya memang tidak lagi jadi ketua umum partai Gerindra ya. Ketika menjadi presiden ya dia harus melepaskan Gerindra itu dan kemudian dia menjadi pemimpin dari bangsa ini gitu. Tapi kemarin kelihatannya banyak yang menyebut bahwa Pak Prabowo itu dijebak oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi dia diminta untuk mengendorse pasangan Lutfi dan Tat Yassin dan ini membuat Pak Prabowo itu tidak bisa berkutik gitu. Tapi kan lihat realitasnya sekarang ini Pak Prabowo, kalau toh misalnya dia bicara soal ketua umum partai, harusnya kan Pak Prabowo itu sekarang aktif dong berkampanye untuk kepala daerah yang dia adalah kader Gerindra. Nggak jauh-jauh lah di Jawa Barat misalnya, Deddy Mulyadi kan kader Gerindra yang sekarang berlaga menjadi calon gubernur. Pak Prabowo nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah soal mengkampanyekan Deddy Mulyadi. Di Jakarta misalnya, ini walaupun Ridwan Kamil itu adalah kader Partai Golkar, tapi kan yang meminta Pak Ridwan Kamil itu menjadi calon gubernur di Jakarta Pak Prabowo. Itu seperti dikatakan sendiri oleh Ridwan Kamil. Kan Ridwan Kamil maunya di Jawa Barat. Tapi Pak Prabowo juga nggak pernah secara verbal gitu mengendorse Ridwan Kamil. Hanya memang pernah Pak Prabowo mengundang makan malam Ridwan Kamil di sebuah restoran Padang di kawasan Sabang. Dan itu sudah cukup diartikan bahwa oh itu dia mendukung Ridwan Kamil. Beda sekali dengan Pak Jokowi ya, karena ya kalau Pak Jokowi karena dia bebas, dia mendukung Lutfi dan kemudian ikut kampanye, dia juga menyatakan dukung Ridwan Kamil. Tapi saya kira sebenarnya posisinya harusnya seperti Pak Prabowo seperti sekarang ini, kecuali dengan catatan sempat terpleset karena kasus mengendorse Lutfi dan Tat Yassin ya. Dan Pak Prabowo sekarang ini kan sedang ada di luar negeri sampai tanggal 24 nanti pulang. Dan ketika Pak Prabowo pulang itu sudah memasuki minggu tenang, hari tenang di pilkada. Jadi Pak Prabowo nggak mungkin lagi bisa berkampanye. Kalau masih Pak Prabowo mau. Ini kalau Pak Prabowo masih diminta oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi itu ternyata memang kelasnya tidak lebih dari seorang politisi yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Bahkan sebenarnya yang kepentingannya lebih kecil lagi, ya dia hanya kepentingan keluarganya. Kalau kelompoknya itu kan Lutfi ini, Komjen Lutfi ini yang dikenal sebagai perwira tinggi polisi yang disebut sebagai geng Solo, yang mengacu kepada perwira-perwira Polri dan TNI yang pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, dia menjabat di Solo juga gitu. Lutfi pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, dia menjadi Wakapolres di Solo dan ketika kemudian Pak Jokowi itu karirnya melejit menjadi presiden, dia pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo. Kalau ada kaitannya dengan Lutfi, ya ini bagian dari mempersiapkan basis pendukung Gibran di Jawa Tengah. Jadi kecil banget ya kepentingannya Pak Jokowi itu hanya memikirkan gengnya dan kemudian memikirkan anaknya. Itu yang lebih utama.
Ketiga, ini masalah etika juga ya. Orang itu sampai pada satu kesimpulan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan disebut sebagai malin kondang ini dalam hubungannya dengan Ibu Megawati dan PDIP karena Jokowi ini kan dibesarkan oleh PDIP mulai dari wali kota Solo kemudian menjadi gubernur di Jakarta dan jadi presiden sampai 2 periode. Tapi kalau saya menilainya lebih parah dari malin kundang ini ya, legenda di Sumatera Barat ini kan kalau malin kundang itu dosanya ya karena dia tidak mau mengakui ibunya gitu ya, dia durhaka, malulah punya seorang ibu yang miskin gitu dan dia kemudian dikutuk jadi batu. Kalau Jokowi dia tidak pernah malu punya ibu seperti Ibu Megawati karena dia sendiri menyatakan bahwa Ibu Megawati itu sudah seperti ibunya sendiri, tapi dia mengkhianatinya. Dan pengkhianatannya itu tidak hanya sekali, masih terus berlanjut dan sampai sekarang ini ya, dalam pilkada ini. Dan kalau kemudian Jokowi itu berniat mengalahkan Megawati di pilkada Jawa Tengah, ya berarti ini dia ingin menghabisi Megawati. Karena kan kalau sampai PDIP kalah di pilkada Jateng ini betul-betul sangat parah. Kalau sebelumnya kan suara PDIP udah digembosi oleh Jokowi dan kemudian pada Pilpres kemarin kandidatnya yang diusung yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga kalah di Jawa Tengah. Kalau sekali ini kalah, wah di Jawa Tengah lagi, saya kira ini akan mengguncang kepercayaan tidak hanya Ibu Megawati juga para kader PDIP. Klaimnya Kaisang bahwa bukan red tetangga sebelah maksudnya PDI tapi Jawa Tengah ini red PSI itu ya klaim itu jadinya terbukti begitu. Pertanyaannya sekarang bagaimana peluangnya Jokowi ini untuk mengalahkan Megawati di Jawa Tengah. Bagaimanapun ini pertarungan di Jawa Tengah ini akan jadi pertaruhan reputasi dan kredibilitas Jokowi. Kalau sampai dia kalah di Jawa Tengah, termasuk juga nanti di Jakarta, ya Jokowi itu tidak ada lagi klaim-klaim bahwa Jokowi itu masih endorsement powernya masih kuat begitu ya. Apakah Jokowi bisa mendongkrak elektabilitas Lutfi dan Tad Yassin yang sekarang ini terus melorot? Sempat di awal-awal memimpin elektabilitas dengan margin yang sangat jauh lawan Andika dan Hendy pasangannya. Beberapa survei yang terbaru menunjukkan elektabilitas jagoan Jokowi itu sudah disalip oleh jagoan Megawati. SMRC atau Saiful Mujani Research dan Consulting dan Kompas itu menyebut Andika dan Hendy itu sudah lebih unggul elektabilitasnya menyalip pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Survei indikator itu menyebut yang data yang sebaliknya yakni masih unggul itu ya Lutfi dan Tad Yassin. Tapi dengan margin yang tipis sekitar 3%-an. Itu sama dengan SMRC, tapi kebaliklah posisinya itu. Sementara kalau Kompas itu angkanya nggak signifikan, 0,3 kalau tidak salah seperti itu ya. Tapi semua data-data itu menunjukkan bahwa posisi Lutfi dan Tad Yassin itu kritis. Ini yang bikin Jokowi panik dan kemudian turun gunung. Karena lepas mana data yang benar, apa yang kalah atau unggul, satu hal yang pasti, kalau elektabilitasnya itu turun, itu apalagi mendekati hari H, sulit untuk rebound itu ya. Kecuali lawan blunder dan ada gerakan-gerakan yang signifikan. Saya kira putusan Jokowi turun gunung itu diharapkan mengubah permainan dan kemudian bisa rebound gitu elektabilitas dari pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Bagaimana datanya? Apakah Jokowi itu masih punya pengaruh mendongkrak elektabilitas kandidat di Jawa Tengah gitu ya? Kalau kita mengacu pada survei yang dilakukan Kompas itu disebutkan bahwa sebanyak 43,9% responden menyatakan mempertimbangkan calon yang didukung Jokowi, sementara 42,4% tidak menjadikan faktor utama dan sisanya 13,7% tidak memberikan jawaban. Jadi kalau kita lihat datanya ini memang selisihnya sedikit ya antara yang menolak dan yang mendukung calon yang diusung oleh Jokowi. Tapi angka 43,9% ini cukup signifikan ya. Artinya ya kalau Jokowi turun gunung itu sangat mungkin bisa mempengaruhi itu. Tetapi kalau kita melihat komentar-komentar terutama di media sosial, yang terjadi bukan malah dukungan, orang justru malah mempersoalkan turun gunungnya Jokowi itu. Ini bisa menimbulkan antipati. Nah, cuman ini mungkin diuntungkan oleh demografi di Jawa Tengah karena mungkin dari sisi media sosial terutama rakyat-rakyat di pedesaan tidak terlalu terpengaruh dengan sentimen negatif yang ada di media sosial. Kalau di Jakarta dipastikan sangat pengaruh. Nah, mengapa itu terjadi? Saya beberapa kali menyebut dalam konten saya ya, pemimpin tipe Jokowi dan juga Gibran ini kompatibel dengan pemilih Indonesia yang mayoritas pendidikannya rendah dan miskin. Kalau seperti di Jakarta, di kota-kota besar yang pendidikannya tinggi, kemudian secara ekonomi mereka masuk kelas menengah ke atas, ya dukungan terhadap pemimpin seperti
Jokowi apalagi Gibran itu memang sangat rendah gitu. Tapi mari kita baca datanya di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, mayoritas pendidikan warga di Jawa Tengah itu memang hanya tamat sekolah dasar. Di perkotaan itu rata-rata SLTA sederajat, tapi di desa itu levelnya SD sederajat. Sementara jumlah yang tinggal di desa kan lebih besar dari di perkotaan. Cara ekonomi, ini lagi-lagi kita ngomong pakai data saja ya. Jateng ini termasuk daerah miskin di Jawa itu, ini kan termasuk kantong kemiskinan, bahkan beberapa kabupaten termasuk angka kemiskinan absolutnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita gabung data pendidikan dan data kemiskinan tadi, maka di Jawa Tengah ini adalah pendidikan rendah dan miskin. Jadi ini kompatibel dengan Jokowi. Yang ini, data-data ini bagi para pemimpin yang ingin rakyatnya dan bangsanya maju pasti sangat menyedihkan. Tapi bagi para pemimpin yang hanya berpikir elektabilitas dan rakyat yang mudah dieksploitasi, dimobilisasi, ini jelas data yang buat mereka ini menggembirakan gitu. Kalau perlu jangan diubah deh supaya tetap lebih mudah dikendalikan dan dimobilisasi. Saya kira itu yang menjelaskan mengapa Jokowi fokus berkampanye di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Kendati dia kan juga ikut mengendorse Ridwan Kamil. Karakteristik dan demografi Jakarta itu beda dengan Jateng dan ini berpengaruh terhadap perilaku pemilih atau voting behavior. Kepemimpinan Jokowi tidak cukup diterima, kendati warga Jakarta itu sempat tersihir sejenak ketika pada Pilkada 2012 memilih Jokowi. Jadi kalau ada yang berharap setelah pensiun Jokowi naik kelas menjadi tokoh nasional, apalagi dengan apalagi tokoh menjadi tokoh internasional, bahkan menjadi sekjen PBB seperti yang digadang-gadang oleh para pendukungnya Jokowi, ini pasti jauh dari panggang dari api. Saya penasaran siapa sih yang waktu itu relawan Jokowi yang mengusulkan agar Jokowi menjadi sekjen PBB. Ini ternyata namanya adalah Ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matunina, begitu yang kemarin sempat heboh ya dia karena dia mengaku sebagai sarjana hukum tapi katanya begitu ditelusuri oleh netizen kampusnya nggak jelas. Jadi wajar kalau dia kemudian membayangkan Pak Jokowi itu seperti sekjen PBB kata. Jokowi jelas kelasnya itu memang bukan seorang negarawan. Percumalah kita berharap dia mau naik kelas gitu ya. Dia hanya seorang kepala keluarga yang fokus utamanya adalah kepentingan keluarganya. Terutama adalah kepentingan dinasti politiknya. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.